Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok yang beranggotakan Zarasin Anda Aulia dan Novi Sriwani akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai berikut. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Instrumen utama kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal sering pula disebut kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansional. Kebijakan ini adalah kebijakan yang peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan PDB dan menurunkan pengangguran. Kebijakan fiskal kontraksional yang kedua, yaitu kebijakan yang pengeluaran belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal yang mempengaruhi penawaran agregat, contohnya seperti pemotongan tarif pajak, akan memberi insentif bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi. Yang selanjutnya ada peran kebijakan fiskal, yaitu ada menghadapi masalah pengangguran. Pengangguran terjadi karena pengeluaran agregat atau AE di bawah penawaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau AEF. Yang kedua ada jurang deflasi, adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai full employment. Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah akan menaikkan kegiatan ekonomi dengan mengurangi pajak dan atau menambah pengeluaran pemerintah yang disebut dengan anggaran belanja di defisit. Selanjutnya, menghadapi masalah inflasi. Inflasi terjadi karena kegiatan ekonomi melebihi tingkat full employment. Pengeluaran agregat melebihi kemampuan dari perekonomian itu menghasilkan barang dan jasa, sehingga menimbulkan kenaikan harga. Jurang inflasi adalah kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat full employment yang menimbulkan kekurangan barang. Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah menaikkan pajak dan atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau disebut juga dengan anggaran belanja surplus. Selanjutnya, siapa yang membuat kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai jenis kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor, impor, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. 1. Meningkatkan PDB atau PDB negara dan PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja. Seiring berkembang ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Semakin tumbuh ekonomi dalam negeri, maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor pada rakyat juga akan semakin banyak. Karena itu, kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Ketiga, ada menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan investasi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Selanjutnya, ada fungsi kebijakan fiskal. 1. Fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. 3. Fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. 4. Fungsi alokasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. 5. Fungsi stabilisasi. Berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. 6. Fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Selanjutnya, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang secara langsung dapat dikendalikan oleh pemerintah serta memiliki dampak langsung pada perekonomian di Indonesia. Secara singkat grafis, pengaruh tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kebijakan moneter, instrumen dan indikator moneter di Bank Sentral, perekonomian Indonesia atau GDP, inflasi, TK pengangguran, neraca pembayaran. Gambar di atas menunjukkan bahwa melalui instrumen operasi pasar terbuka, TK, diskonto, cadangan minimum, himbauan, dan lain-lain, serta indikator moneter, kebijakan di bidang moneter juga akan mempengaruhi perekonomian yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional atau GDP. Tingkat inflasi, jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian Indonesia tersebut. Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui beberapa jalur. A. Jalur biaya modal. B. Jalur kekayaan. C. Jalur harga relatif, dan D. Jalur langsung. Nah, di sini juga ada tujuan pembangunan, itu menjadikan masyarakat yang adil dan makmur, pertumbuhan ekonomi, full employment, stabilitas harga, external equilibrium, fiskal moneter, harga internasional trade, dan kebijakan moneter. Upaya pemerintah mencapai sasaran ekonomi melalui jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan penuh, stabilitas harga, keseimbangan eksternal, kegiatan produksi, investasi, suku bangsa, dan kebijakan ekspansi, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Easy money policy, yaitu menambah jumlah uang beredar. Kebijakan konstruksi, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mempersempit kegiatan ekonomi. Tight money policy,
mengurangi jumlah uang beredar. Lalu ada uang. Uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar. Fungsi uang ada sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan sebagai alat penilai. Jenis uang ada commodity money dan fiat money.